Nah, kalau integral tak sejati atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan improper integral, itu dia ya. Jadi kalau yang tadinya A dan B ini sama-sama bilangan real. Ya, A dan B dua bilangan real. Ya, dan dia terintegral pada interval tertutup AB. Gitu ya. Nah, akan tetapi dalam berbagai keadaan seringkali salah satu atau kedua syarat tersebut tidak dipenuhi. Jadi kalau kita punya integral AB fx dx itu A atau B atau keduanya itu bisa jadi dia tidak real, gitu ya. Jadi, dan itu banyak ya, kalau di statistik itu banyak banget ya, bahkan kita sering mendapati batas bawahnya itu minta hingga, batas atasnya tak hingga. Ya, jadi kalau dia integral yang hingga itu adalah interval tertutup AB di mana AB adalah bilangan real, maka improper integral itu adalah jadi A atau B-nya ini ada yang tidak real. Ya. Jadi A atau B ya, atau keduanya itu dia tidak real. Ya, sometimes dia minus infinity atau dia plus infinity gitu. Dan gitu ya, dan sering bahkan ketika batasnya 0 itu juga menghasilkan sebuah operasi yang tidak terdefinisi. Kita lihat nanti. Nah, ini dia contohnya. Ya. Jadi yang pertama, kita akan punya jika F dia terintegral pada interval tertutup AB untuk setiap B-nya lebih besar dari A, maka integral tak sejati dan dengan bentuk yang seperti ini, jadi B-nya itu dia infinity. Ya, fx dx didefinisikan sebagai kurang lebih begini. Jadi kita menggunakan pendekatan limit. Nah, limit udah pernah saya kasih ya di awal-awal ya. Jadi kalau kita akan menghitung integral A ya, dengan batas bawah A, batas atas tak hingga fx dx, maka improper integral itu kita bisa menggunakan limit B mendekati tak hingga integral A B fx dx. Jadi kita mengoperasikannya menggunakan limit. Nggak bisa langsung, nggak bisa Anda masukkan misalkan E pangkat tak hingga gitu, E pangkat min tak hingga, misalkan E pangkat maka kita menggunakan pendekatan A pangkat B, di mana B-nya mendekati tak hingga. Gitu ya. Ada juga kadangkala batas bawahnya dia yang min tak hingga. Nah, misalnya kalau di bawah itu dia min gitu ya, karena dia batas bawah. Jadi min tak hingga, batas atasnya B, B-nya bilangan real, fx dx. Nah, jadi dia akan menggunakan pendekatan limit A mendekati min tak hingga dengan batas bawah A, batas atas B, fx dx. Ya, jadi A-nya ini dia menggunakan limit. Nah, ada dua-duanya. Anda lihat, perhatikan ini. Jadi ini integral tak wajar dari min tak hingga, dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx. Jadi kita pakai dua nih. Nah, jadi dia dibagi dua. Ya, dibagi dua, yaitu yang pertama limit A mendekati min tak hingga, ya, batas bawahnya A. Nah, di sini dikasih dengan C. Ya, C ini dia di antara A dan B, atau C ini ya antara min tak hingga dan tak hingga gitu ya. Kemudian suku yang kedua ditambah dengan limit B mendekati tak hingga integral dengan batas bawah C, batas atasnya B fx dx. Ini ada dx-nya ya, ketinggalan dx-nya. Ya, nah ini bukan omong kosong gitu ya. Jadi nanti Anda di matematika teknik akan ketemu dengan yang namanya transformasi lapas. Anda bisa search. Ini kita pakai ketika kita mengerjakan transformasi lapas.
Jadi transformasi Laplace ini adalah sebuah transformasi yang memudahkan kita untuk menyelesaikan sebuah pemodelan matematika. Nanti Anda dapat pemodelan di tingkat 3, kemudian matematika tekniknya ada di tingkat 2, Anda akan ketemu transformasi Laplace ini. Ya, jadi transformasi Laplace ini, jadi kita itu kalau punya masalah diferensial, ya, jadi persamaan diferensial itu yang di dalamnya ada fungsi derivatif, ya, terutama derivatif dari fungsi implisit. Nah, nanti saya kasih lihat deh. Nah, ya, jadi, nah kalau yang nomor 3, terutama yang nomor 1 ya, jadi transformasi Laplace itu dia pakai yang nomor 1 ini. Jadi definisinya sendiri kalau transformasi Laplace itu, definisinya itu adalah integral 0 sampai tak hingga ya E pangkat min ST kali FT dt. Nah, jadi kalau kita punya FT ya, nah, ini dilambangkan dengan L cantik gitu ya. Jadi nggak cuma bobok cantik, L juga ada yang cantik. Ya, dilambangkan dengan L cantik FT. Jadi adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST FT dt. Ini ya. Jadi FT-nya ini nanti bisa bervariasi. Bisa fungsi konstan, bisa fungsi X, bisa sebuah polinomial, kemudian trigonometri, bahkan juga sama-sama eksponensial. Gitu ya. Nah, mungkin ini nampak ribet, apalagi kalau FT-nya itu dia trigonometri. Tapi ternyata ini sangat menolong kita untuk menyelesaikan pemodelan matematik, gitu ya. Nah, kalau yang nomor 3 ini, ya ini sering dipakai di statistik, di pemodelan, di distribusi statistik. Aplikasinya maksudnya ya. Nanti juga probabilitas sama statistik Anda insya Allah ketemu saya lagi. Ketemu ini nih ya. Contohnya, ada yang namanya distribusi normal. Distribusi normal. Ya, jadi dia itu X-nya itu juga berasal dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, di mana Fx dengan diketahui mu dan sigma itu adalah 1/4 akar 2V, ya. Akarnya sampai sini, sigma E pangkat min setengah dalam kurung X min mu ya dibagi sigma dikuadratkan. Nah, jadi ini fungsi distribusi normal. Ya, jadi fungsi distribusi normal ini sangat-sangat useful dalam aplikasi di bidang statistik dan sangat-sangat populer gitu ya, distribusi normal atau disebut juga dengan Gaussian karena yang menemukan Gauss. Jadi ini bukan omong kosong gitu ya, kita mungkin dulu ya apa sih belajar limit itu apa sih gitu Bu Umi, apa sih ngomongin limit lagi gitu ya. Jadi ternyata ini tuh menolong kita. Ya bahkan konteks daripada integral tertentu yang ini nih, yang seperti ini bermula dari operasi limit gitu. Tapi kita nggak bahas di sini. Kita pakai aja gitu ya. Nah, contohnya yang ini nih. Contohnya ini. Jadi integral ya, batas bawah 0, batas atas tak hingga X kali E pangkat min X kuadrat dx. Ya, jadi ini kalau batas atas dan batas bawah kita hilangkan, gitu, kita bisa selesaikan dengan apa ini? Kita bisa selesaikan dengan apa? Dengan metode apa? Ayo, ini bisa diselesaikan dengan apa? Coba. Kok Bu Mi dapatnya ini gimana ceritanya ya?
Ini bisa diselesaikan dengan apa? Halo? Ini? Pakai substitusi apa pakai parsial atau pakai biasa aja? Hmm? Ayo, pakai apa? Pakai substitusi. Kenapa pakai substitusi? Ya, bisa dimisalkan. Iya, biar bisa diintegralkan gitu. Pakai parsial juga agar bisa diintegralkan gitu. Tetapi kenapa substitusi? Kenapa nggak parsial? Teori oke. Ya, coba kita selesaikan bentuk tak tentunya dulu ya. Coba. Ini noise dari siapa ini? Noise-nya siapakah ini? Oke, Mas Amr. Ayo, ini kalau kita pakai substitusi, Apa yang dimisalkan? Jadi kita akan selesaikan dulu bentuk tak tentunya aja dulu. X, E pangkat min X kuadrat dx. Apa yang dimisalkan? Jadi, Anda lihat ada fungsi di dalam fungsi yang ini nih. Ya, kita misalkan dulu. Misalkan U sama dengan pakai min, boleh pakai nggak usah aja ya. Sehingga DU sama dengan apa ini? 2X. Sehingga nanti DX akan sama dengan apa ini? 1/2X DU. Jadi bentuknya nanti akan sama dengan apa ini? Jadi kita operasikan aja ya. Kalau ada yang bingung nih, kita tulis lagi nih. DX-nya kita ganti dengan, salah, udah dalam bentuk U ya. Pangkatnya udah dalam bentuk U. Jadi min U ya, jadi min U dikali dengan DX-nya adalah 1/2X kali DU. Ya, X-nya bisa kita coret ya. Nih, bisa kita coret. Jadinya apa? Jadinya integral setengah E pangkat min U DU. Gitu. Maka hasilnya apa? Integralnya E pangkat min. Iya, jadi min setengah E pangkat min U plus C. Ya. Sehingga integral 0 sampai dengan apa yang tadi? Tak hingga X E pangkat min X dx, min X kuadrat ya, adalah sama dengan limit, gitu ya, limit apa kita ganti dengan B tak hingganya, yaitu min setengah E pangkat, kita kembalikan lagi bentuk kuadratnya. Ya, dengan batas bawah 0, batas atas B. Gitu ya. Terus gimana? Nah, karena pakai limit, jadi kita mengerjakannya pakai limit. Jadi limit, min setengahnya boleh dikeluarin. Misalkan boleh gini Bu, boleh. Jadi kalau mau menyederhanakan boleh. Min setengah E pangkat min X kuadrat, batas bawah 0, batas atas B. Itu ya. Terus
Mana nih? Min setengah, udah kita masukkan B-nya. Limit B mendekati tak hingga, kok min setengahnya ditulis lagi? Ini gimana sih? Ya. Pangkat min, apa ini? B kuadrat. Ya, suku pertamanya ini. Suku yang keduanya adalah pangkat min 0. Jadilah apa ini? Min setengah. Kemudian suku yang pertama dapatnya berapa ini? Jadi pangkat min B kuadrat, pangkat min sesuatu yang besar, tapi dia min, maka nanti nilainya dia akan mendekati berapa? Mendekati 0. Ya, jadi suku pertama dia nanti akan mendekati 0. Dikurangi suku yang kedua, pangkat min 0. Jadi pangkat 0. Pangkat 0 berapa? 1. Ya, jadilah dia di sini berapa? Positif setengah. Maka integral 0 sampai dengan tak hingga x pangkat min x kuadrat dx adalah sama dengan setengah. Ya, ada yang mau bertanya? Mas Teguh mau bertanya? Tidak. Baik. Kemudian kita punya apa? Nah, kita banyakin contoh aja ya. Ada jenis lain. Ah, ini jenis yang lain ya. Jadi kalau tadi integral AB fx dx ya itu merupakan integral tak wajar apabila f kontinu pada, ya, ini namanya interval terbuka. Ah, ini ya. Kalau ada kurung begini, ini namanya interval terbuka. Nah, kalau kurungnya ini siku, ini namanya interval tertutup. Bu, bedanya apa? Beda. Pokoknya terima aja, beda gitu ya. Jadi kalau kita gariskan dia di diagram XY, itu ya, misalkan X-nya ini anggota dari A, B. Nah, yang satu gini nih misalkan, maka di sini A, di sini B, ya misalkan ini fx-nya garis lurus, maka nanti yang B itu fx-nya gini, bulat ya, dia nggak ikut, bolong. Tapi yang di A dia penuh. Nah, ini deskripsi apa namanya geometrinya ya. Jadi di tempat B itu dia bolong. fx-nya tuh nggak dapet, tapi dia mendekati gitu. Tapi pas di FB ya, jadi pas di FB-nya, jadi kalau ini fx, pas ketika kita menginputkan B-nya ini nggak ada nilainya. Nilainya ini nggak ada, kosong gitu ya. Tapi untuk yang A, karena dia bentuknya siku, dia interval tertutup tuh dia ada. FB, kalau FA-nya ada ketika kita menggantikan X-nya itu dengan A. Nah, ini dia ada. Itu ya. Nah, ini kalau Anda ketemu interval terbuka dan interval tertutup. Ya. Nah, kemudian ada nih. Jadi ini namanya integral tak wajar jenis yang lain. Sorry, integral tak sejati jenis yang lain. Ya. Nah, jadi kalau apa namanya, salah satu dan jadi analog dengan yang tadi ya. Jadi kalau A-nya ini intervalnya dia terbuka di A, kita pakai limit ya. Limit ini X ya harusnya ya. X mendekati A, X mendekati A, integral dengan batas bawah. Oh, sorry, benar ya. T mendekati A dengan batas bawah T, batas atasnya BFX, DX.
ini kurang D, X ini ya fatal ini ya, nggak boleh. Sama yang kedua, ini bagian interval terbukanya yang mana nih? Yang B. Nih, yang B ini ya. Nah, makanya dia pakai limit lagi, diganti dia dengan S. Nah, B-nya diganti sama S. Fx dx. Ya, nah, jadi ini bukan hal yang tidak mungkin. Nanti Anda akan ketemu di biasanya fungsi-fungsi kayak gini nih nanti di sinyal. Kalau udah ngomongin sinyal, saya baca sekilas ya, dan itu kayaknya bidang Anda deh. Jadi ada pulse, impulse, yang fungsinya itu dia patah-patah. Jadi dia nggak garis lurus kayak yang biasa kita gambar bentuknya kayak parabola, kayak garis lurus atau bentuknya ular ya. Enggak, tapi dia patah-patah. Gitu. Nah, ini pada kemana ini kok hilang ini? Udah mulai praktikum kah? Kok pada hilang? Ditinggal Ibu Umi ya. Gimana ceritanya? Oke. Kemudian bisa jadi interval terbuka ini terjadi di keduanya. Nih Anda perhatikan ya, sehingga kita pakai mirip dengan yang tadi, kita bagi dia menjadi dua suku, set gitu ya, kita potong dia di C. Kita potong dia di C, C-nya ini bilangan real. Ya, C ini ada di antara S dan T. Nah, ada di antara A dan B juga ya. Ini yang suku pertama batas bawahnya yang menggunakan limit, dan suku yang kedua adalah batas atasnya yang pakai limit. Oke, ini contoh saya habis. Baik, kita lihat ya. Kita lihat yang, coba saya carikan yang transformasi. Kayaknya saya punya. Nah, ini dia transformasi Laplace. Saya ambil satu. Nah, nanti Anda ketemu nih di matematika teknik ya. Nah, ini dia transformasi Laplace. Nah, jadi ini adalah definisi nih, yang bagian ini nih. Coba saya buka di Microsoft Edge. Nah, Anda perhatikan ya. Jadi transformasi Laplace, ya ini harusnya nulisnya pakai L cantik, biasanya pakai L cantik. Ft adalah, jadi yang tadinya dia dari fungsi waktu menjadi fungsi jarak, gitu ya. Jadi dia mengubah fungsi waktu menjadi fungsi jarak adalah 0 dengan batas bawah 0, batas atas tak hingga E pangkat min ST FT DT. Ya, nah ini contohnya nih. Temukan gitu ya Laplace Ft apabila fungsi T-nya itu adalah sama dengan 1. Ini Anda perhatikan. Dan domainnya adalah T lebih dari sama dengan 0. Berarti batas atasnya dia tak hingga. Sehingga Laplace 1 akan sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat min ST kali 1 DT. Jadi FT-nya kita ganti dengan 1. Nah, jadilah kita punya limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai dengan B E pangkat min ST DT. Ya, kemudian kita pakai limit B mendekati tak hingga, jadilah bla 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 bla, dapatlah ternyata Laplace dari 1 itu adalah 1/s. Nah, yang ini nih. 1/s untuk S lebih dari 0.
Dari yang tadinya keriting kayak gini, jadi simpel banget ya. Jadi seper S. Kita lihat tabel Laplace. Bentuknya lebih sederhana. Jadi jangan sesuatu, nah, ini hikmahnya ya, jangan sesuatu yang rumit itu menyebabkan kita jadi tambah terpuruk. Sering hal yang rumit itu memberi kita pelajaran untuk memandang sesuatu jadi lebih mudah. Nah, itu hikmahnya. Nah, ini banyak ya gambarnya ya. Tabel Laplace. Nah, ini dia. Jadi Anda perhatikan. Laplace yang tadinya keriting kayak itu, gitu ya, ternyata akan membawa kita menjadi bentuk kepada sebuah fungsi yang sederhana. Ya, Anda perhatikan di sini. Ini adalah fungsi A. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Oke. Untung laptop saya canggih ya. Oh, bukan laptop saya, ini laptopnya Pem ya. Nah, ini. Jadi, kalau tadi kita latihannya A-nya tadi sama dengan 1, gitu ya, T-nya ini lebih dari 0, jadi 0 sampai dengan tak hingga, maka fungsi Laplace-nya adalah A dibagi dengan S. Tadi A-nya 1, kita dapatnya tadi berapa? Seper S. Iya kan? Nah, sekarang kalau A dikali T, FT-nya A dikali T, berarti yang kita kerjakan adalah, coba deh saya screenshot. Saya nulis di sini ya. Jadi ketika FT-nya sama dengan A dikali T, tebal banget ya kan. Saya copy aja deh ke mana. Nah, contohnya yang kedua. Ini ya. Yang kedua kita punya fungsi FT-nya adalah AT. A dikali T. Maka Laplace gitu ya, dari A dikali T adalah apa? Integral 0 sampai dengan tak hingga A dikali T dikali dengan E pangkat min ST dt. Ya, ini nanti dia akan sama dengan berapa itu? Akan sama dengan A per S kuadrat. A per S kuadrat. Nah, ini jadi PR ya. Buktikan. Ya, coba yang Anda mulai dulu dari yang nomor 1, A-nya saya ganti dengan 2. Jadi Laplace, berapakah Laplace 2T? Yaitu integral sampai dengan 0 sampai dengan tak hingga 2T dikali E pangkat min ST dt. Ya, jadi S-nya jangan diapa-apain ya. Anda perhatikan kita mengintegralkannya terhadap T, bukan terhadap S. Jadi S-nya nggak usah diapa-apain, anggap dia konstanta. Nah, ini ya. Yang Anda kerjakan dulu nomor 1.
kemudian untuk sembarang konstanta A, buktikan kalau Laplace dari A dikali T adalah A per S kuadrat. Jelas ini pakai improper integral limit ya, karena batas atasnya adalah tak hingga. Terus berapa lagi? Saya ambil yang mana lagi ya? Saya ambil yang ini sekarang. Ini yang ketiga. Kayak misalkan A-nya sama dengan 3. Misalkan nomor 3 ya. Jadi berapakah Laplace daripada FT apabila FT-nya itu sama dengan E pangkat 3T. Buktikan berarti nanti kalau hasilnya itu dia sama dengan berapa? 1 per S min 3. Coba kita lihat ya, kita buktikannya, coba kita hitung ya. Jadi Laplace E pangkat 3T adalah sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat 3T kali E pangkat min T ya, kali DT. Kemudian di sini kita sederhanakan dulu bentuknya. Kita operasikan, kalau dikali berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan ya. Nah, agar dia konsisten dengan negatif ya. Jadi negatifnya saya taruh luar. Jadi di dalam kita akan punya apa ini? S min 3 T dt. Oke. Nah, setelah itu berarti kita masukkan, kita pakai pendekatan limit kita pakai B aja ya. B menuju tak hingga integral 0 sampai dengan B E pangkat min S min 3 T dt sehingga hasilnya bentuknya apa itu nanti, limit bentuk tak tentunya apa dari ini. Bentuknya adalah min ya, min 1/, S min 3 itu E pangkat min S min 3 T. Gitu ya. Ya, ini bentuk tak tentunya. 0 sampai dengan B. Udah? Nah, sudah kalau gitu kita masukkan nih B-nya sama 0-nya. Sehingga suku yang pertama apa ini? Limit B mendekati tak hingga. Atau min 1/, S3-nya saya keluarkan ya. Biar nggak terlalu panjang. Min 1/, S min 3-nya saya keluarkan, di dalamnya apa ini? Limit B mendekati tak hingga E pangkat min S min 3 T dengan batas bawah 0, batas atas B sama dengan suku pertamanya E pangkat min S min 3 dikali B. Ya, suku yang keduanya masukkan 0 ya, E pangkat min dalam kurung S min 3 dikali 0. Ya, jadi Anda perhatikan ini ada dua suku. Yang pertama ini sampai sini, yang kedua ini. Oke, suku yang pertama berapa sama dengan nih? Min 1/, S min 3. Suku yang pertama ya, jadi E pangkat min S min 3 ini selama S-nya dia lebih besar dari 0 gitu ya. Sorry. S-nya dia lebih besar dari 3. Jadi di sini ada syarat. S-nya lebih besar dari A, atau dalam hal ini A-nya adalah 3. Ya, jadi syaratnya ini S-nya dia lebih dari 3. Ini syaratnya.
Karena kalau dia nggak lebih dari 3, nanti jadinya dia tak hingga. Ya. Jadi E pangkat min, S-nya dia lebih dari 3, jadi S min 3-nya dia hasilnya positif, dikali B, B adalah sesuatu yang besar, ya. Kemudian kita negatifkan, maka suku yang pertama ini nanti dia akan nilainya mendekati 0. Dikurangi, ya, jadi suku pertamanya adalah 0, dikurangi suku yang keduanya adalah E pangkat 0 ya, berarti ya 0 kali S min 3, berarti sama dengan 1. Jadinya berapa ini? Min dikali, jadinya 1/S min 3. Nah, nanti analog ya, Anda buktikan kalau untuk sembarang A, maka Laplace dari E pangkat AT adalah 1/S min A. Gitu. Gampang ya. Kemudian yang terakhir adalah cos T aja deh. Omeganya saya buang ya. Saya pakai T aja. Buktikan kalau FT-nya tadi Laplace berapa ini? E pangkat 3T ya. Sekarang nomor 4. Berapakah Laplace cos T? Atau apa nih? Berarti integral 0 sampai dengan tak hingga, gitu ya. Cos T atau oke. E pangkat min ST dikali cos T dt. Nah, bentuk tak tentunya ini sudah pernah saya selesaikan, benar ya? Waktu itu di contoh mana tadi dulu? Ada tuh bentuk tak tentunya di contoh Integral parsial. bagian integral parsial. Yang nomor 2 ini. Nomor 2 ya. Iya, punya catatannya ya. Pakai ini, mirip banget pakai ini. Ini nih, mirip. Yang tadi cos bedanya ini pakai sin. Nah, ini juga nanti Anda bisa nemukan Laplace dari sin. Jadi nyicil matematika teknik saya ya, nggak apa-apa. Jadi Anda tahu nanti aplikasinya di mana. Mana tadi? Coret-coretan saya. Ya, ini nanti dia pakai integral parsial 2 kali. Akan ketemu di suku yang kesekian, nanti bentuk yang sama. Terus tinggal ditaruh di sisi sebelah kiri, nanti bisa dialjabarin. Ya. Oke, itu kayaknya tugasnya lumayan deh ya. Lumayan. Itu aja deh ya. Terus minggu depan. Minggu depan kita kuliah sekali lagi ya. Atau mau minggu ini? Minggu ini saya full, saya Jumat Sabtu ngajar ya. Minggu depan udah mulai ujian ya minggu depan ya? Ya, Bu. Iya.